mana Batam, yang satu di mana di Lombok atau di mana. Jadi kita akan panggil. Jadi kita ini kan fungsi konstitusional. Kami ini kan pengawas dan sekaligus de facto adalah pembuat undang-undang. Kami kan pengen tahu bagaimana pelaksanaan undang-undang yang kami buat. Jangan sampai justru tidak memberikan keadilan kepada masyarakat. Kalau kasus yang si Pak ini ya, yang dari Batam Pandi, secara khusus kami akan juga memanggil isi jaksa penuntut umumnya yang menyampaikan secara tersirat tapi lugas seolah-olah DPR adalah mengintervensi. Nggak ada ceritanya kita mengintervensi, karena kan kita ingin melaksanakan tugas kita ya dalam pengawasan supaya tugas mereka bekerja dengan benar. Itu aja kan jelas-jelas nggak benarnya tadi dari fakta-fakta yang disampaikan. Orang perannya bukan peran dominan kok dituntut hukuman yang maksimal. Kita mau tahu, gitu kan? Karena di belakang kami adalah rakyat yang memilih kami kan. Gitu. Nah ini kita lihat jadwalnya. Karena ini kan sebenarnya masa reses. Ya. Mungkin 10 hari menjelang Idul Fitri itu kan ada masa sidang. Di situ kita akan panggil. Kalau penilaian awal ini Pak, walaupun masih harus mendengarkan keterangan langsung dari pihak panggil, apa yang asumsi awal dari penanganan kasus khususnya Andika Batang? Ya kalau Andika Batang, saya melihat secara kasat mata tidak pantas dituntut hukuman mati. Saya mengatakan begitu. Pasal hukuman mati itu kan kita membahas yang paling alot. Kalau teman-teman ikut ini di sidang di sini, hampir 5 tahun dari ganjalan pasal. Sebagian besar sebenarnya kita tidak ingin masih ada pasal tersebut sesuai dengan keinginan kita membuat hukum yang lebih humanis. Tapi disampaikan pada pembicaraan waktu itu ada situasi tertentu yang memang masih memerlukan hukuman mati yang amat sangat terbatas. Ya. Karena itu perlu ada norma pasal 98 yang mengatakan hukuman mati bukan hukuman pokok tapi hukuman alternatif sebagai upaya terakhir. Nah itu yang kita stressingnya di situ ya. Kalau dilihat dari penjelasan Hotman Paris sebagai tim Pro Jono, kemudian juga ada kuasa hukumnya sendiri ikut datang tadi, apakah Komisi 3 menilai bahwa si Fandi ini dijebak karena dia tidak tahu? Ya banyak cerita-cerita begitu, dan ternyata kan lawyernya yang ditunjuk mendampingi itu kan bukan lawyer yang lalu asal dipilih, gitu loh. Itu juga kan melanggar prinsip di KUHP yang baru. KUHP yang baru itu kan terdakwa bebas memilih advokat, ya kan? Kalau itu disediakan kan nggak bisa, gitu loh. Dan itu memang situasi nggak bisa kita lanjutkan terus. Masa ada dua kepentingan berbeda, ya kan ya, penyidik dengan orang yang diperiksa, penyediaan lawyer dilakukan oleh penyidik, kan nggak masuk akal. Bagaimana dia mau membela si orang yang menjadi tersangka kalau dia disediakan oleh orang yang memeriksa? Itu kan nggak masuk akal. Jadi banyak sekali kejanggalan, makanya kita akan panggil. Bang, tapi melihat dialog tadi, menurut Anda apa aja sih kejanggalan yang paling mencolok gitu Bang? Ya kalau ya Pandi ya itu ya, satu penerapan hukumnya. Nah dalam perumusan tuntutan seperti apa? Itu kan sangat janggal. Kalau sebagai upaya terakhir, itu harusnya kepada mastermind, orang yang merencanakan, orang yang melaksanakan, orang yang mengambil paling besar manfaat, ya, dan orang yang pelaku utamanya. Pernah lebih kan begitu. Itu tuntutan hukuman mati. Harusnya hanya diterapkan seselektif itu. Nah, itu kejanggalannya. Kemudian terbongkar tadi ketika diperiksa katanya lawyernya dari pihak yang meriksa, itu kan, di mana dia mau all out membela kepentingan kliennya, seolah-olah formalitas. Itu kan yang kita hindari sekali, penyediaan lawyer atau advokat yang formalitas.